Kita menemui Bu Bidan dulu ya. Buka pintu. Halo. Halo. Selamat malam Bu Yanti. Selamat malam dokter. Ya udahlah biar kelihatan mukanya, bincang-bincang kita sebentar ya. Boleh. Ceritanya nih tentang melahirkan ya. Boleh. Sebenarnya kerjaan melahirkan itu udah berapa kali sih menangani? Aduh, pertanyaannya nggak juga nih ya. Ya. Kurang lebih udah 10 tahun. Oh ya, 10 tahun ya. Banyak atau nggak ngitungin? Ya, jadi dalam waktu 10 tahun ya lumayan. Lebih kali? Ya lebih. Lebih. 11 tahun. 11. Itu pokoknya ya. Ratusan. Jadi yang paling sulitnya di mana sih? Aku pengen ini versi dari bidan dulu aja ya. Yang paling sulit itu maksudnya kapan kita mulai merasa Deg-degan. sulit? Deg-degan Ya, atau gimana? Sebenarnya mulai deg-degan itu sih kalau menurut saya setelah bayi lahir ya. Setelah bayi lahir. Karena memang biasanya komplikasi-komplikasi itu terjadi setelah bayi atau plasenta ya. Plasenta dia bukan bayi, setelah plasenta dilahirkan atau ari-ari. Biasanya kita mulai deg-degan di situ. Kenapa? Karena memang kebanyakan terjadi komplikasi perdarahan. Contohnya itu di setelah ari-ari lahir. Jadi misalnya ya, ibu mau bersalin. Betul. Terus mulai dari pembukaan 1, 2, 3. Kalau dari pembukaan sebenarnya ibunya sih yang berjuang ya. Berjuang menahan sakit dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Dan yang mulai terasa sakit di pembukaan berapa sebenarnya? Di pembukaan yang sakit banget. Fase aktif itu biasanya dari pembukaan 4 atau 5 ke atas. 5 ke atas. Iya. Kalau normal pembukaan 5 sampai lahir itu berapa lama itu? Ada berapa jam atau berapa ini? Biasanya sih per 1 jam. Iya, berarti 3 sampai 4 jam biasanya ya. Iya, per 1 jam nambah 1 cm kurang lebih ya. Iya, berarti kalau temukan 4 atau 5 6 4 jaman ya. Itu yang paling sakit ya. Iya, paling sakit. Dan biasanya itu yang berjuang ibu ya. Sebenarnya kita kerjanya itu nggak terlalu banyak. Sebelum bayi lahir kita tidak terlalu banyak banget, tidak terlalu capek ya. Yang capek yang berjuang ibu. Jadi kita yang deg-degannya itu setelah semuanya lahir itu bayi lahir, plasenta lahir. Oh, gitu. Setelah itu ya. Jadi kalau misalnya sampai dengan bayi lahir itu kan ibunya yang berjuang ya. Berarti tugas bidan apa dong? Memotivasi ya, mensupport supaya ibunya semangat. Karena ya hanya itu sih yang ibu butuhkan ya, semangat baik dari bidan atau dari keluarga. Bagaimana itu biasanya bentuk support yang diberikan? Ya biasanya kalau kita hadirkan keluarga ya, jika memang ibunya ingin ditemani keluarga, kita hadirkan keluarga, suaminya ya bisa diusap-usap ya. Kita jalan sekitar klinik bareng-bareng, main jimbol bareng. Kalau di sini yang sudah berlaku sih begitu ya. Di klinik Aras ya. Dipijit-pijit sedikit pinggangnya. Kadang kan ibu-ibu nggak semua ibu-ibu, ada sebagian ibu-ibu yang sangat sakit pinggangnya pada saat mules. Semua kali sangat sakit kali. Kadang ada mungkin beda pasien ya. Ada yang kram juga ada. Ya ada yang tingkat sakitnya kayaknya ngerasain sakitnya nggak terlalu, ada yang sakit banget gitu ya. Biasanya diusap-usap bagian pinggang aja itu udah sedikit membuat ibu nyaman ya. Jadi kalau melahirkan yang paling sakit itu sebenarnya di berapa ya? Pas mau lahir ya, kepala mau lahir ya. Iya. Katanya ada trik supaya nggak terlalu banyak robekan jalan lahir. Bagaimana itu ya? Biasanya sih kita jangan ngedan kuat. Jangan terlalu kuat, jangan dipaksa gitu ya, jangan dipaksa. Tidak dipaksa, ngedan lembut aja gitu ya, menyesuaikan dari mules. Adanya mules ya baru kita ngedan. Dibantu ya, diperkuat. Dan pada saat kepala lahir dibuat selembut mungkin ya. Oke, balik ke cerita Bu Bidan tadi ya. Katanya setelah bayi lahir baru mulai bekerja. Pekerjaan pertama melahirkan plasenta kali ya? Melahirkan plasenta. Di situ juga sedikit agak-agak deg-degan. Agak deg-degan karena ada yang cepat. Ada yang cepat, ada juga yang lama. Yang normal cepatnya berapa itu? Biasanya 10 sampai 15 menit idealnya ya, normalnya. Berarti masih sempat dong kita beres-beresin bayi. Ya, sambil pakaian baju bayi, hangatkan bayi, paling gitu.
Baru habis itu baru kita mengeluarkan ya, pada plasenta. dasarnya sih plasenta ya akan keluar dengan sendirinya ya. Pada dasarnya. Tapi memang beberapa ada yang harus dijemput ya. Harus dijemput artinya namanya di manual plasenta. Kalau memang plasentanya tidak lahir 30 menit. Kalau misalnya lahirnya nggak lengkap juga bagaimana tuh? Lahir sisa-sisa ya? Sisa plasenta juga agak ngeri-ngeri sedap ya. Akan perdarahan sampai dengan dia habis plasenta keluar. Betul. Ya sampai harus bersih. Dan itu ininya tadi ya, perjuangannya di situ. Makanya setelah plasenta lahir justru kita yang mulai deg-degan apa ada sisa di dalam, apa mulusnya kontraksinya tidak bagus. Tapi pernah nggak Kak itu plasenta tidak lahir? Pernah. Sering? Lumayan. Kalau plasenta sisa? Oh, sering banget. Kalau tadi mulasnya tadi katanya nggak lengkap. Ya sering kita sebut atonia uteri ya. Pernah juga begitu? Pernah dong pastinya. Tapi semakin banyak pasien kita semakin banyak yang berkasus-kasus seperti itu. Dan itu memang benar-benar perjuangan buat Bibi dan ya. Iya. Jadi sebenarnya tadi kesimpulannya untuk pekerjaan bidan bagaimana tadi? Ya, bidan bekerja itu setelah bayi lahir. Justru di situ kita sebelumnya ibunya lah yang berjuang, yang bekerja. Jadi itulah yang namanya kelahiran itu butuh kerjasama ya antara ibu dan ibu dengan bidan. Oke. Tapi perlu nggak sih khawatir untuk lahiran normal? Oh enggak dong. Kan itu secara alamiah sebenarnya semua wanita bisa melewati itu ya. Jadi semangat aja ya buat ibu-ibu yang mau menanti persalinan bayinya. Oke. Aku dong ikut dong. Balik belum dimatikan. Halo, semangat. Iya.